Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tonedu, selamat datang di One Channel. Di video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan materi tentang gelombang elektromagnetik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan radiasi kalor. Benda-benda yang berpijar, misalkan saya ambil contoh, yaitu bohlam. Bohlam akan memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau daya radiasi. Semakin tinggi suhunya, maka energi radiasi yang dipancarkan atau daya radiasi yang dipancarkan akan semakin tinggi pula. Berdasarkan hukum Stephen Boltzmann yang bunyinya besar energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu berbanding lurus dengan luas permukaan dan berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Atau kita dapat menyimpulkan besar daya radiasi yang dipancarkan dengan persamaan P sama dengan E dikalikan dengan sigma kalikan A dikalikan dengan T pangkat 4. Dengan keterangan E menyatakan emisivitas, artinya adalah kemampuan benda untuk memancarkan dalam bentuk radiasi. Nilainya lebih dari 0 dan kurang lebih sama dengan 1. Untuk E yang nilainya 0 berarti merupakan benda yang berwarna putih atau benda putih yang mengkilap. Pada benda putih yang mengkilap, maka terjadi pemantulan, tidak mengalami penyerapan atau pemancaran. Sedangkan untuk E yang nilainya 1 untuk benda hitam sempurna. Jadi benda hitam sempurna itu kemampuan radiasinya dapat menyerap dan memancarkan keseluruhannya. Sedangkan sigma merupakan nilai tetapan dari Stephen Boltzmann. Yang nilainya 1 sigma yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8 dalam satuan watt meter pangkat 2 Kelvin pangkat 4. Kemudian A menyatakan luas dari permukaan dalam satuan meter pangkat 2. Dan T menyatakan suhu, yaitu suhu mutlak. Pada suhu mutlak, satuannya yaitu dalam Kelvin. Oke, sampai sini. Nah, selanjutnya, karena pancaran radiasi dapat ditangkap oleh benda tidak keseluruhan. Misalkan dia memasuki suatu luasan tertentu. Nah, luasannya ini yang menerima pancaran dari radiasi. Maka yang masuk dalam luasan disebut dengan intensitas radiasi atau simbolnya dengan huruf I dalam satuan watt per meter pangkat 2. Berapa besar daya radiasi atau berapa besar intensitas radiasi? Intensitas radiasi adalah perbandingan antara daya radiasi yang dipancarkan tiap satuan luasan.
Atau kita masukkan nilai dayanya dengan nilai E kalikan sigma kalikan A T pangkat 4 dibagi dengan A. Sehingga nilai A-nya dapat kita coret. Maka persamaan akhir untuk intensitas radiasi adalah E dikalikan sigma dikalikan dengan T pangkat 4. Nah, sampai sini kita sudah memperoleh dua persamaan. Persamaan 1 dan persamaan kedua. Hukum pergeseran Wien. Hukum ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan contoh mudahnya adalah api. Nah, tahu api ya? Api itu memiliki warna cahaya tampak yang mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai kompor gas. Pada saat gas penuh, maka api yang keluar akan berwarna biru. Dan sebaliknya, ketika kompor gas itu akan habis, maka api yang keluar dari gas adalah berwarna merah. Ini api warna merah. Apakah perbedaannya antara biru dan merah? Jika dilihat dari cara menggunakan kompor gas berwarna biru dan kompor gas berwarna merah, maka kompor gas berwarna biru lebih cepat matang, sedangkan kompor gas yang apinya berwarna merah akan lebih lambat untuk proses pemasakan. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara panjang gelombang dengan suhu. Di sini akan dijelaskan pada hukum pergeseran Wien. Energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda yang berpijar terdiri atas berbagai macam panjang gelombang. Dari berbagai macam panjang gelombang, ada satu panjang gelombang yang membawa energi terbesar, yaitu panjang gelombang maksimum. Jika suhu benda semakin tinggi, maka gelombang akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek, yang memiliki panjang gelombang minimum, yaitu ke warna ungu. Dan sebaliknya, ketika suhu benda itu dingin atau rendah, maka akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih panjang atau maksimum. Panjang gelombang terbesar pada warna yaitu pada warna merah. Sehingga di sini kita dapat menjawab bahwa api yang berwarna merah memiliki panjang gelombang maksimum, tetapi suhunya lebih dingin. Dan api yang berwarna biru memiliki panjang gelombang pendek sehingga suhunya lebih tinggi. Kemudian kita dapat membuatnya ke dalam bentuk grafik antara intensitas dan panjang gelombang dalam satuan angstrom. Semakin tinggi, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Dan semakin panjang gelombangnya, tetapi semakin landai. Ini untuk titik yang kedua. Ini lambda 2-nya. Ini adalah lambda 1. Maka dapat disimpulkan bahwa pada titik 1, suhunya sangat tinggi, tetapi panjang gelombangnya lebih pendek. Untuk T1. Ini lambda 1. Dan pada titik yang kedua, suhunya lebih rendah, tetapi dia memiliki panjang gelombang yang lebih panjang daripada panjang gelombang yang pertama. Ini lebih panjang untuk lambda yang kedua, sehingga perbandingannya
T1 lebih besar daripada T2 dan lambda 1 lebih kecil daripada lambda 2. Nah, kemudian hal ini dapat dibuktikan dengan persamaan Wien, di mana lambda maksimum dikalikan dengan suhu maksimum sama dengan konstanta Wien. Ini merupakan persamaan untuk pergeseran Wien, atau nilai lambda itu sama dengan konstanta Wien dibagi dengan suhu. Artinya, suhu dengan panjang gelombang berbanding terbalik. Dengan keterangan lambda atau panjang gelombang dalam satuan meter, kemudian T menyatakan suhu mutlak dalam satuan Kelvin, dan konstanta Wien nilainya sebesar 2,9 kali 10 pangkat min 3 dalam satuan meter Kelvin. Pada persamaan ini dapat membuktikan bahwa nilai panjang gelombang berbanding terbalik dengan nilai suhu. Artinya untuk perbandingan antara panjang gelombang dengan suhu dapat kita buktikan dengan lambda 1 per lambda 2 sama dengan T2 dibagi dengan T1. Nah, ini kalau seandainya terdapat soal perbandingan antara suhu dengan panjang gelombang. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal tentang pergeseran Wien. Diketahui benda hitam mempunyai suhu dengan simbol adalah T sebesar 2000 Kelvin. Kita buatkan dalam notasi sebesar 2 kali 10 pangkat 3 Kelvin. Kemudian di sini terdapat nilai konstanta Wien, yaitu C yang besarnya 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Yang dicari, tentukan nilai dari panjang gelombang maksimum. Pada pembahasan di video awal bahwa nilai lambda dapat kita peroleh dengan menggunakan persamaan lambda sama dengan konstanta Wien dibagi dengan T atau suhu. Jika konstanta Wien sebesar 2,9 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat 3, maka hasilnya adalah untuk pembagian pangkatnya dikurang. Jadi min 3 dikurang 3, 2,9 dibagi 2 adalah 1,45. Maka diperoleh nilai 1,45 kali 10 pangkat min 6 dalam satuan meter. Nah, 10 pangkat min 6 ini adalah sama dengan 1 mikro dengan simbol X, sehingga kita dapat membuat ke dalam notasi persamaannya 1,45 mikrometer. Oke, sampai sini. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal yang kedua tentang pergeseran Wien. Perhatikan kurva di bawah ini. Jika lambda 1 sebesar 500 nanometer, lambda 2 sebesar 600 nanometer, dan besar T2 adalah titik-titik. Pada grafik ini diketahui bahwa T1 nilainya 6000 Kelvin. Nah, pada pembahasan awal sebelumnya di video awal tadi, bahwa nilai suhu berbanding terbalik dengan lambda. Artinya, jika kita ingin menentukan nilai T2 per T1, maka T2 berbanding terbalik dengan lambdanya. Jika T2 di atas, maka lambda 2-nya kita letakkan di bawah, dan jika T1 di bawah, maka letakkan lambda 1-nya di atas. Sehingga kita peroleh nilai T2
dapat kita cari dengan menggunakan lambda 1 per lambda 2 dikalikan dengan T1. Berapa lambda satunya? Di sini adalah 500 dibagi dengan 600 kita kalikan dengan T1 sebesar 6000. Kita coret angka 0-nya, lalu kita coret angka 6-nya, tinggal 1000. 1000 kita kalikan dengan 5, maka nilai T2 sama dengan 5000 Kelvin. Cukup mudah sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar. Jika video ini sangat bermanfaat, silakan share, like, dan komen, serta jangan lupa subscribe agar video ini selalu berkembang dan menambah wawasan tentang fisika.